Yantina, Mhm. menurutmu cara meninggal yang paling nggak enak itu gimana? Aduh, apa ya? Maksudnya yang paling nyiksa gitu ya? Mm-mm. Karena aku fobia sama kedalaman. Tar. Fobia sama kedalaman, terus tiap hari kamu pakai apa? Maksudku kedalaman. Oh, gitu. Kirain. Dan aku kan nggak bisa renang. Kayaknya yang paling mengerikan itu kalau mati karena tenggelam deh. Tapi bener kok. Aku pernah baca juga kalau mati karena tenggelam itu paling menyakitkan, paling sakit tuh. Prosesnya pelan, Iya kan? namanya itu slow death. Masuk dalam air, kamu nggak bisa renang, kamu panik, nggak bisa nafas, gelagapan, nelen air banyak banget, dan akhirnya kalau paru-parumu itu penuh dengan air, dada itu rasanya kayak terbakar, dan akhirnya wassalam. Goodbye. Ngapain sih ngomongin soal tenggelam? Ngeri tahu. Kamu pernah naik ferry, kapal ferry? Apalagi nih? Ya pernah dong. Dulu pas masih sekolah sama teman-teman study tour ke Bali. Emang kenapa sih? Waktu di ferry itu kepikiran nggak? Kapal ferry yang kamu tumpangin itu karam dan temen-temenmu semua penumpang itu semuanya tenggelam. Ih, amit-amit, jangan sampai, nggak mau. Nah itu hubungannya sama tadi ya. Itulah yang terjadi sama anak-anak SMA Danwon Korea Selatan. Kenapa tuh? Pas mereka mau liburan ke Pulau Jeju, kapal feri yang bawa mereka itu tenggelam. 304 orang meninggal dan 250 diantaranya itu, diantara yang korban meninggal itu adalah murid-murid siswa-siswa dari SMA Danwon itu. Aku inget, ini kejadiannya di Korea kan yang waktu itu. Dulu heboh banget ya, aku lupa tahunnya tahun berapa, tapi katanya ini berhubungan sama lengsernya si presiden waktu itu. Benar. Ini tuh kejadiannya tahun 2014 kemarin. Belum terlalu lama sih. Dan akhirnya kejadian tragedi kapal Sewol ini menjadi skandal lengsernya Presiden Park Geun-hye. Oh iya, Presiden Park yang presiden perempuan pertama Korsel kan. Terus hubungannya apa kapal tenggelam sama si presidennya lengser? Nah itu menarik banget. Tapi sebelum kita ke skandalnya, kita bahas dulu nih gimana seremnya detik-detik tenggelamnya kapal Sewol. Soalnya ini tragis banget. Dan aku yakin nih, kejadian ini nggak bakal dilupain sama masyarakat Korea Selatan, terutama keluarga korban. Baiklah, kita mulai ya. Selamat datang di Persami, Perkemahan Selasa Misteri. Persami bukan jurnalisme investigasi. Persami bukan jurnalisme data. Persami adalah Jurnalisme yang bukan-bukan. Nah, ceritanya itu tentang sebuah kapal yang bernama Sewol. Sebuah kapal feri yang berangkat dari kota Incheon ke Pulau Jeju. Pagi, tanggal 16 April 2014. Berarti 16 April kemarin peringatan 7 tahun ya? Betul. Pas kejadian, kapal Sewol ini sebenarnya tuh usianya udah 18 tahun. Kapal tua dong. Ya lumayan lah, tapi ini bukan soal usianya. Mungkin udah biasa ya kapal-kapal tua dipakai lagi gitu, asal maintenance-nya bagus, asal perawatannya bagus. Tapi ini yang jadi masalah itu modifikasi dari kapal ini. Gimana tuh maksudnya? Gini, kapal ini tuh dulunya punya perusahaan Jepang, terus dibeli tuh sama perusahaan Korea namanya Chonghajin Marine, yang punya namanya Yoo Byung-un. Nah, sama si Yoo ini, kapalnya itu dioprek, dimodif ulang, tapi itu ilegal. Pasti tujuannya buat cuan. Ya apalagi sih kalau bukan cuan. Mikirnya, gimana caranya biar kapal bisa ngangkut orang yang lebih banyak, muatan yang lebih banyak. Makanya dek penumpang ditambah. Terus kargo buat barang sama kendaraan juga ditambah. Hasilnya berat kapal itu naik drastis. Bener-bener gila. Dari yang awalnya cuma 239 ton jadi 6.825 ton. Berapa kalinya tuh? Wadaw, berkali-kali lipat lah pokoknya. Kaptennya itu juga sempat ngingetin kapten kapal Sewol itu, "Hei, ini bahaya loh. Ini kalau kayak gini kapal bisa jadi nggak stabil.
Tapi ya namanya bos yang nggak pedulian, bos yang cuma mikir untung, si kapten ini malah diancam bakal dipecat kalau protes terus. Ya ampun, apes benar. Tapi bentar, kalau modifikasinya ilegal, kok bisa beroperasi? Izin itu kan bisa diakali, uji kelayakan dan macam-macam kan itu bisa diurus. Dalam tanda petik diurus. Dari investigasi ketahuan kok kalau izinnya yang didapat dari kapal Sewol ini ternyata berasal dari dokumen-dokumen yang palsu. Pantesan ya, ternyata sama aja kayak sebuah negara bernama Wakanda. Izin tergantung tebalnya amplop. Wakanda plus 62. Nah, kita balik ke tanggal 16 April tadi, 16 April 2014. Kapal Sewol ini berlayar dari Incheon, sebuah kota pelabuhan di sebelah utara kota Seoul. Nah, dari Incheon dia tuh menyusuri pesisir sebelah barat menuju ke selatan dengan tujuan Pulau Jeju. Tahu kan? Pulau yang paling selatan dan memang terkenal buat wisata. Pengen ke Jeju. Pas ke Korea belum sempat ke sana. Jauh tuh, kayaknya 12 jam deh kalau naik ferry dari Incheon ke Jeju. Ini mau cerita apa mau sombong pernah ke Korea? Numpang. Nah kan jauh tuh, 12 jam kan? Makanya kapal Sewol ini berangkat malam sebelumnya. Di kapal itu ada 443 penumpang, ditambah kru 33 orang. Dari 443 penumpang itu, 325-nya itu siswa-siswa dari SMA Danwon tadi. Itu belum ditambah mobilnya ada 185 unit dan muatannya itu lebih dari 2000 ton. Banyak banget ya. Tapi itu nekat-nekat gila gitu nggak sih? Ya kalau hitungannya emang nekat, tapi mungkin udah biasa ya, karena udah biasa kayak gitu dan pelayarannya tuh pada waktu itu juga lancar. Baru pagi harinya sekitar jam 9 kurang sedikit, kapal Sewol ini nyampe di terusan Menggol. Tinggal seperempat dari perjalanan, kira-kira tinggal 100 km dari Pulau Jeju. Tapi tiba-tiba kapal tuh manuver, dibelokin ke kanan sampai mau muter gitu katanya. Muter balik gitu ya? Hampir mau muter balik gitu katanya. Kenapa bisa gitu ya? Katanya sih ada miskomunikasi antara dua kru. Tapi juga ada yang bilang jangkar kapalnya itu kesangkut ke karang. Jadi belokannya malah tambah ekstrim gitu. Tapi dua teori ini, miskomunikasi sama jangkar tadi, masih belum bisa menjawab secara pasti kenapa kapal itu oleng. Dan sampai sekarang belum terpecahkan. Itu yang bikin kasus ini makin misterius. Nah, ingat kan kapal itu udah dimodif dari oprek tapi nggak sesuai aturan. Dan pada waktu itu muatan juga overload. Terus si kapalnya ini beloknya terlalu ekstrim ke kanan. Nah, sesuai hukum fisika, kondisi ini otomatis bikin kapal nggak seimbang. Dia tuh oleng banget sebelah kiri karena juga kargo-kargonya tadi yang overload. Dan parahnya lagi, kapal ini udah mulai nggak bisa dikendaliin. Kemudinya macet. Macet gitu berarti diem dong di situ, ngapung dari situ. Iya, nggak bisa kemana-mana. Nggak tahu ya gara-gara ada kerusakan apa, nggak dijelasin juga, nggak jelas juga. Tapi yang pasti dalam kondisi yang miring gitu makin lama itu ya tahu-tahu tenggelam gitu. Dan durasi tenggelamnya itu dari awal oleng sampai tenggelam habis itu sekitar 1 jam. 1 jam? Nggak bisa gitu mereka nyelamatin penumpangnya dalam waktu segitu. Sejam loh. Nah kalau itu nggak tahu, kan juga tergantung kondisi. Tapi itulah yang jadi permulaan dari situasi paling horor bagi para penumpang. Jadi gini, menurut hukum pelayaran di sana, kalau kondisinya udah nggak bisa diapa-apain, itu kapten harus segera melakukan proses evakuasi. Nah ini anehnya, kapten ini malah nyuruh para penumpang disuruh diem di kamar kabinnya. Disuruh diem? Diem nunggu-nunggu biar tenggelam apa gimana? Nah itu, sementara penumpangnya disuruh diem, kapten dan beberapa kru itu malah menyelamatkan diri. Kok bisa? Coba deh, kamu lihat film dokumenter pendeknya. Judulnya In the Absence. Ada kok di YouTube. Diunggah sama The New Yorker. Nah, di situ ada detik-detik si kapten sama kru, beberapa kru itu nyelamatkan diri. Nyelamatin dirinya sendiri. Mereka keluar gitu aja dari kapal yang udah dalam kondisi oleng gitu, miring gitu. Dan habis itu mereka naik ke perahu Coast Guard-nya, penyelamatnya. Itu artinya kan, kapten dan para kru itu memilih meninggalkan para penumpang, sementara penumpang
masih diem ada di dalam kamar kabinnya masing-masing. Kok kayak nggak bertanggung jawab ya? Harusnya kan si kapten dievakuasi paling terakhir bukan sih? Memang sang kapten harusnya meninggalkan kapal paling akhir. Tergantung kondisinya, tapi harus ada alasan yang jelas. Anehnya pas ditanyain, mereka tuh jawabannya nggak jelas. Dan jadi misterius juga kenapa kok para penumpang yang kebanyakan anak SMA itu disuruh tetap stay di kabinnya masing-masing. Intinya gini, si kapten kan itu udah langsung ninggalin kapal tuh. Berarti kan instruksi terakhir buat evakuasi itu kan penumpang disuruh di dalam kabin. Habis itu nggak ada komando lagi, nggak ada instruksi lagi, orang yang ngasih komando dah pergi. Atau mungkin si kapten ini pede kali ya. Misalnya gini, kan dia udah dievakuasi nih. Mungkin dia mikir gini, kalau bentar lagi mungkin si penumpang-penumpang juga bakal diselamatin sama Coast Guard gitu nggak sih? Ya nggak tahu juga sih. Tapi yang jelas katanya si kapten itu kenapa nyuruh si para penumpang itu diam di kabin, itu katanya kalau penumpang panik itu malah bikin kapalnya semakin oleng. Tapi kan tetap nggak logis, tetap aneh. Soalnya para penumpang ini kondisinya tuh udah pakai pelampung. Oh gitu. Nah ya kan mereka bisa aja tinggal nyebur ke laut kan. Toh di video juga terlihat di sekitar kapal itu udah banyak kapal-kapal nelayan yang lain. Tapi ini nggak ada perintah kayak gitu. Dan ya namanya Korea ya, ratusan siswa SMA itu bener-bener taat patuh. Kalau disuruh stay di kamar ya mereka tetap stay di kamar. Aduh, aku jadi ingat. Mereka ini kan katanya pada ngirim pesan perpisahan gitu ya ke keluarga masing-masing. Sempet telepon, ngirim pesan gitu kan. Dan kamu tahu apa yang bikin lebih merinding? Footage video itu kan direkam pakai HP mereka. Ya gimana ya? Itu kan sama aja kita nonton video orang yang buat video itu detik-detik kematiannya. Ironis nggak? Iya sih. Ini aku nonton nih, anak-anak ini kelihatannya awalnya masih bercanda-bercanda ya. Mereka ngumpul di satu kamar, ada yang bertiga, ada yang berempat, ada yang berlima juga. Tapi semakin kapalnya oleng tuh kayaknya mereka mulai kelihatan panik ya. Aku nggak bisa bayangin ya gimana rasanya ada di posisi mereka. Pasti pengen berusaha tenang, tapi pas airnya udah mulai masuk dan makin banyak dan kapalnya mulai miring tuh, pasti kan panik ya. Ya emang sedih banget sih ngeliat video itu. Antara pasrah sama chaos. Ya itu tadi dalam sekitar 1 jam, 1,5 jam itu kapal Sewol udah dalam posisi terbalik. 95% bagian kapal udah tenggelam. Tinggal kelihatan ujungnya kecil gitu. Ya pasti korban-korban itu udah tenggelam. Bener-bener gak bisa diselamatin ya. Proses evakuasinya gimana sih? Nah sehari setelahnya, tanggal 17 April 2014, kapal Sewol ini tenggelam seluruhnya ke dasar laut. Kira-kira di kedalaman sekitar 40 meter lah. Nah habis itu baru dilakukan proses evakuasi mayat korban selama kurang lebih 3 bulan. Dan ini juga, momen evakuasi ini juga sangat mengharukan. Keluarga korban itu pada sabar banget nungguin, pengen lihat anaknya buat yang terakhir kali. Buat keluarga korban turut berduka cita ya. Yep. Semoga arwah mereka bisa tenang. Dan sebagai catatan, tenggelamnya kapal Sewol ini menjadi tragedi kapal penumpang yang paling mematikan di Korea Selatan. Sebelumnya ada kasus tenggelamnya kapal Namyongho di tahun 1970 yang menewaskan 326 orang. By the way, siswanya ada nggak sih yang selamat? Ada 75 yang selamat. Dan tahu nggak kenapa mereka bisa selamat? Gimana caranya? Ya dengan nggak nurut. Mereka nggak mau nurut, mereka nggak mau patuh sama instruksi stay di dalam kamar kabin. Mereka malah keluar, naik ke bagian deck, terus nyeburin diri ke laut. Ya akhirnya diselamatin Coast Guard. Oh iya, kan ada Coast Guard ya? Mereka kan pasti udah komunikasi sejak kapal mulai oleng-oleng gitu. Dan mereka pasti udah mulai deket kan? Iya, itu udah ada di sekitaran kapal yang tenggelam itu. Terus mereka ngapain aja? Masa sih nggak ada upaya penyelamatan kayak fast response gitu? Sama pemerintahnya juga gimana? Kok kayak pasrah gitu? Respon pemerintah? Anehnya itu, Coast Guard dan respon pemerintah. Respon pemerintah Korea Selatan pada waktu itu buat persami minggu depan ya. Iya.
Ya udah, waktunya udah habis. Tapi aku janji, bagian kedua nanti kamu bakal lebih gregeten. Kamu suka kan film-film serial Korea yang detektif konspirasi kayak gitu? Yoi, suka banget. Ini versi aslinya, versi realnya, bener-bener ada itu cerita-cerita konspirasi itu di pemerintah. Ada banyak fakta-fakta yang membuktikan kalau pemerintah Korea Selatan pada waktu itu bener-bener nggak kompeten. Dan karena itu, presiden sampai dilengsarkan. Ih, nggak sabar. Oke deh, tungguin bagian keduanya ya. Minggu depan kita akan bahas soal konspirasi-konspirasi dan lengsernya Presiden Korea akibat kapal Sewol ini. Akhir kata saya Rifa. Saya Yantina, pamit undur diri. Ciao.